khususnya saya rekam dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat walafiat ya. Sehat lahir batin ya. Sehat juga finansialnya karena masih awal bulan ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu terjaga dari segala wabah penyakit ya, selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Malam ini kita pertama-tama ya mengucap rasa syukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya, nikmat sehatnya, sehingga kita dapat bertemu lagi, dapat melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Ekonomi Internasional. Ini merupakan pertemuan yang kelima, dan kita lanjutkan untuk melanjutkan presentasi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah presentasi semua, dan malam ini dilanjut pada presentasi kelompok 6 dan kelompok 7 ya. Oke, untuk kelompok 6 sudah siap ya. Saya open untuk share screen-nya. Silakan dimulai kelompok 6. Menteri Logitech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kebijakan perdagangan internasional. Sebelumnya yang terhormat pada Bapak Sunarto selaku dosen manajemen internasional dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan selalu. Atas berkatnya kita dapat berkumpul di kelas Zoom malam ini. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Irving Dwi Saputra, Beatrice, Davi Rafikan saya sendiri, dan juga Indra Setiawan. Langsung aja kita mulai ke presentasinya ya. Silahkan untuk saudara Beatrice. Ya, oke. Ya, terima kasih kepada saudara Davi selaku moderator ya yang sudah membuka ruang presentasi. Yang pertama di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang pengertian dan jenis kebijakan ekonomi internasional. Pengertian kebijakan ekonomi internasional dalam artian luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik itu di sisi komposisi, arah, dan lainnya. Jenis kebijakan ekonomi internasional, yang pertama ada jenis tarif, kedua quota, ketiga subsidi, 4 dumping. Pengertian dan jenis tarif. Pengertian dan jenis tarif menurut Tulus TH Tambunan, tarif adalah salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional. Jenis tarif, tarif normal, tarif proteksi efektif, ketiga, tarif berdasarkan harga, 4, tarif bunga efektif, 5, tarif dasar, 6, tarif diskonto, 7, tarif pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Irving. Saya akan menjelaskan dari lanjutan presentasi saudara Beatrice, yaitu ada analisis keseimbangan parsial terhadap tarif. Ya, betul. Yaitu keseimbangan parsial merupakan instrumen analitis yang mempelajari kasus memperlakukan tarif oleh sebuah negara kecil. Kecil di sini berarti keterbatasan kemampuan negara untuk mempengaruhi harga dunia
dan menerima harga yang berlaku bagaimana adanya, dan keterkaitan output industri juga relatif kecil. Dampak-dampak keseimbangan parsial akibat memperlakukan tarif D dan S melambangkan kurva permintaan serta kurva penawaran komoditi X di negara 2. Dalam kondisi perdagangan bebas, harga komoditi C adalah P sama dengan $1 per unit. Ya, bisa dilanjut. Analisis keseimbangan umum tarif, yaitu keseimbangan bagi menjadi 2, yaitu yang pertama, analisis keseimbangan umum terhadap ketika sebuah negara kecil memperlakukan tarif terhadap barang-barang impornya, maka tidak akan mempengaruhi harga barang itu di pasaran internasional. Yang berubah hanyalah harga barang tersebut di pasar domestiknya. Walaupun di setiap produsen dan konsumen domestik menghadapi kenaikan harga komoditi impor meningkatkan sebesar tarif yang dikenakan. Namun harga bagi perekonomian negara kecil tersebut secara keseluruhan konstan. Karena kenaikan harga akibat kenaikan tarif itu diimbangi oleh terciptanya pemasukan pajak bagi pemerintah. Yang kedua, analisis keseimbangan umum terhadap pemberlakuan tarif di negara besar. Kurva tawar-menawar digunakan untuk menganalisis dampak-dampak keseimbangan umum yang ditimbulkan oleh pemberlakuan tarif di sebuah negara besar. Pada saat sebuah negara memperlakukan tarif impor, kurva tawar-menawar akan mengalami penggeseran atau berotasi menuju sumbu yang mengukur besar kecilnya jumlah komoditi impornya berdasarkan tinggi rendahnya tarif impor tadi. Ya, bisa dilanjut. Oke, terima kasih Saudara Irving. Saya akan melanjutkan pengertian dan jenis kebijakan dan tarif. Pengertian dan jenis kebijakan. Pengertian dan jenis kebijakan non tarif. Kebijakan non tarif atau non tarif barrier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Jenis kebijakan non tarif: lisensi, standarisasi, persyaratan konten lokal, kuota, embargo, subsidi ekspor. Proteksionisme, kebijakan industri dan kebijakan perdagangan strategis. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar negara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil menurut para pendukungnya antara barang, jasa impor, dan barang jasa dalam negeri. Kebijakan industri dan kebijakan perdagangan strategis. Kebijakan industri diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan sumber daya pemerintah untuk menjalankan suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sektor atau industri tertentu, dan jika diperlukan untuk perusahaan tertentu. Kemut ya?
Wayai, wayai. Unmute-nya dihidupkan tolong. Saya ulang ya, Pak. Oke, silakan. Proteksionalisme, kebijakan industri, dan kebijakan perdagangan strategis. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar negara. Kok hilang-hilang terus suaranya? yang melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil menurut para pendukungnya antara barang, jasa impor, dan barang jasa dalam negeri. Kebijakan industri dan kebijakan perdagangan strategis. Kebijakan industri diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan sumber daya pemerintah untuk menjalankan suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sektor atau industri tertentu, dan jika diperlukan untuk perusahaan tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Faktor masukan adalah salah satu bentuk regulasi pemerintah untuk mencapai kebijakan makroekonomi yang pada akhirnya diharapkan akan menghasilkan daya saing sektor industri atau perusahaan tersebut. Kebijakan perdagangan strategis. Suatu negara dengan pertimbangan kepentingan nasional dapat melakukan intervensi pada kebijakan investasi dan perdagangan internasional untuk kepentingan nasional. Kemudian ringkasan akan dilanjutkan oleh Saudara Davi. Silakan. Ya, ringkasan yaitu kebijakan ekonomi internasional dalam artian luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung. Tarif adalah salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional. Keseimbangan parsial merupakan instrumen analitis yang mempelajari kasus pemberlakuan tarif oleh sebuah negara kecil. Kecil di sini berarti keterbatasan kemampuan negara untuk mempengaruhi harga dunia dan menerima harga yang berlaku sebagaimana adanya, dan keterkaitan output industri juga relatif kecil. Analisis keseimbangan umum tarif terbagi dua, yaitu analisis keseimbangan umum terhadap pemberlakuan tarif di negara kecil dan analisis keseimbangan. Kecil sekali Davi suaranya. Oh iya Pak, bentar saya ulang. Ringkasan, kebijakan ekonomi internasional dalam artian luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung. Tarif adalah salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional. Keseimbangan parsial merupakan instrumen analitis yang mempelajari kasus pemberlakuan tarif oleh sebuah negara kecil. Kecil di sini berarti keterbatasan kemampuan negara untuk mempengaruhi harga dunia dan menerima harga yang berlaku sebagaimana adanya, dan terkaitan output industri juga relatif kecil. Analisis keseimbangan umum tarif terbagi dua, yaitu analisis keseimbangan umum terhadap pemberlakuan tarif di negara kecil dan analisis keseimbangan umum terhadap pemberlakuan tarif di negara besar. Kebijakan non-tarif adalah berbagai kebijakan perdagangan selain biaya masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan dan juga sebutkan nama. Terima kasih. Davi, Evita mau tanya. Saya juga mau nanya. Ya, saudari kita. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita dari kelompok 8 NPM 19031. Bisa minta tolong dibukakan slide kedua.
Oke, yang ingin saya tanyakan di situ jenis kebijakan ekonomi internasional bagian dumping ya. Setahu saya dumping itu kan politik yang menetapkan harga jual di bawah harga normal. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan, apakah sekarang ini masih ada negara-negara yang menggunakan jenis kebijakan ekonomi dumping? Dan apa sih plus minus yang mereka dapatkan dari jenis kebijakan ekonomi dumping tersebut? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Saudari Evita. Nanti tolong diketik aja ya di chat, takutnya nanti teman kami ada yang kurang jelas. Oh, oke, siap. Ada lagi yang ingin bertanya? Rika dulu tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ya suaranya ya. Iya, Saudari Rica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Puspita. Saya dari kelompok 12, NPM 19120. Saya ingin bertanya, menurut kalian, apa dampak positif dan negatif adanya perdagangan internasional bagi UKM atau usaha kecil dan menengah? Itu saja. Terima kasih. Suaranya kecil sekali. Nggak dengar saya. Baik, Saudari Ira Rica, tadi ya? ulang pertanyaannya. Bisa, Pak. Oh, Rika Puspita. Kecil sekali, Rika. Nggak dengar saya, Rika. Di chat aja ya. Oh, ya, Pak. Ya, terima kasih untuk Saudari Rica. Pertanyaannya ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Saudara Saya Davi. Pi. Satu lagi ya. Siapa satunya? Elvira tadi. Elvira. Iya, Elvira, silakan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih buat kesempatannya dan terima kasih buat materinya. Di sini ada yang saya mau tanyakan. Tadi sempat dijelaskan oleh Saudara Indra Setiawan, masalah kebijakan non-tarif. Nah, saya mau tanya, apa sih fungsi kebijakan non-tarif itu di perdagangan internasional? Sementara tadi di dalam slide, kebijakan non-tarif itu malah membuat distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional sendiri. Nah, bisa jelaskan ke saya apa sih fungsinya sampai sekarang kebijakan non-tarif itu masih diadakan? Itu aja. Terima kasih. Nanti saya chat. Ya, sama-sama. Mohon ditunggu skip untuk jawabannya ya, teman-teman semua. Oke, silakan dipersiapkan untuk kelompok 6 ya. Jawabannya. Di kelompok 6 ini cukup luas jangkauan dari materinya ya tentang perdagangan internasional untuk kebijakan yang diambil ya. Dan di sini biasa negara itu memberlakukan beberapa jenis tarif ya. Di antaranya tarif ada namanya tarif nominal, tarif proteksi efektif ya. Kemudian berdasarkan harga, kemudian ada tarif bunga efektif, tarif dasar, ya tarif diskonto, tarif pajak. Itu di antara kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara ya. Karena tiap satu negara dengan negara lain itu berbeda-beda ya dalam melakukan kebijakan. Nah, tadi juga dibahas ada juga
beberapa kebijakan ekonomi internasional, diantaranya itu adalah kebijakan tarif, kebijakan kuota, kemudian kebijakan subsidi, dan kebijakan dumping. Ya, nanti saya akan menambahkan pertanyaannya dari Evita perihal apakah saat ini masih ada negara yang melakukan kebijakan dumping, ya. Dumping seperti ini, ya, nanti biarlah kelompok 6 yang menjawab dulu. Nah, tujuannya apa sih negara-negara ini melakukan kebijakan-kebijakan seperti ini? Ya, tentunya punya alasan tersendiri, ya, punya alasan tersendiri dalam melakukan kebijakan itu. Ya. Ada beberapa negara yang memang seperti di Asia Tenggara ini yang kita kenal Jepang, Cina, dan Korea, ya, itu betul-betul mereka mau ekspansi, ya, menjual produk terutama yang dalam skala besar, ya, yaitu produk otomotif dan produk elektronik, yang termasuk juga handphone, gitu ya. Ya, mereka melihat pangsa pasar yang potensial, contohnya seperti di Indonesia, maka bagaimana mereka bisa menguasai sekian ratus juta, ya, masyarakat di Indonesia yang cukup potensial untuk sebagai konsumen, ya. Konsumen di sini, ya, adalah pembeli atau pengguna, ya. Kalau mereka membeli, berarti kelanjutannya adalah mereka menggunakan. Di dalam menggunakan produk tersebut, tentunya akan berlanjut pada after sale service. Nah, ini kan berdampak secara sistemik dalam ekonomi. Ya, kalau orang membeli mobil, maka kelanjutan dari mobil ini adalah servisnya atau layanannya atau after sale service-nya. Tentunya akan menggunakan suku cadang, ya, yang terus-menerus, ya. Nggak mungkin mobil itu baru terus, ya. Ya, nggak mungkin mobil itu baru terus. Laptop pun juga nggak mungkin baru. Setelah dipakai itu biasanya nanti pada masa tertentu ada yang mereka ciptakan itu sebenarnya ada batas-batasnya, ya. Contoh seperti proyektor, handphone, laptop. Nah, itu mereka sudah hitung masa expired date, ya, kadaluarsa, ya. Seperti contoh ban mobil, gitu ya. Ban mobil itu diciptakan itu dalam hitungan ada expirednya. Saya nggak nyangka kalau di ban mobil itu ada expirednya, gitu. Walaupun tidak digunakan, itu masanya itu akan terus berjalan. Suatu saat saya menggunakan mobil dan saya terkejut sekali saat ditambal itu udah nggak bisa lagi, ya. Dan empat-empatnya itu kok sama, gitu kan. Ditambal itu seperti apa, ya, pecah, gitu ya. Ya, pecah, ban apa nggak masuk lagi ban tublesnya itu. Jadi rapuh. Saya tanya, kenapa bisa seperti ini, kok kompak banget gitu empat-empatnya. Kalau sekali ganti 4 kali 500.000 kan 2 juta, gitu ya. Ternyata itu ada expirednya. Pak, ini bannya sudah expired, Pak. Udah nggak bisa digunakan lagi. Solusinya gimana? Solusinya diganti baru. Ya. Nah, kalau di luar negeri itu kan biasa orang kalau menggunakan produk baik elektronik maupun otomotif itu kalau sudah masanya berlakunya habis, gitu ya, mereka buang saja, nggak mau pakai lagi. Kalau di Indonesia beda. Di Indonesia handphone itu kalau rusak itu masih dikanibal, ya. Ada kanibalisme, gitu ya. Rusak ini diganti ininya, TV rusak ganti, kulkas juga spare part-nya yang diganti. Apakah itu solusi? Ya, solusi sementara, habis itu merembet lagi ke yang lain. Ya,
Akhirnya hitung-hitung biaya servisnya itu lebih mahal, ya, mending beli baru aja gitu. Ya, memang diciptakan seperti itu. Seperti proyektor yang di ruangan-ruangan kampus itu ya, warnanya ada yang merah, tidak jelas itu ya, tidak bersih lagi. Karena expired itu berapa kali pencet on off dalam hitungan jam, maka itu akan masanya habis, masa pakainya habis. Nah, yang paling parah itu mahasiswa setelah kuliah dibiarkan aja nyala, tambah kena hari libur, Sabtu Minggu gitu kan. Waduh, hancurlah alatnya ya, seperti itu. Ya, handphone pun juga sama ya, ada masanya. Nah, itu terkait dari tadi tujuan perdagangan internasional tadi. Ya, sekali orang menggunakan produknya, tentunya ada after sales service, ada suku cadang yang akan berlanjut, ya. Nah, itu namanya konsumen yang ada ketergantungan namanya terhadap satu produk. Nah, di Indonesia kita itu hampir semua menggunakan produk-produk luar negeri, ya. Kita punya apa ya? Sepeda pun juga merek luar ya. Apa yang kita punya? Laptop kalian buka, ada nggak mereknya apa ya? Mereknya Daeng atau mereknya Galuh atau si Utuh, itu nggak ada. Ya, adanya Toshiba, Acer, Sony, ya, Apple gitu kan. Nggak ada mereknya. Ya, merek kita. Nah, kita sangat miskin ya. Betul, kita sudah Indomie merdeka. goreng, Mbak. Kita merdeka gitu, tapi belum merdeka secara teknologi ya. Yang kita gunakan ini juga semuanya ini nggak ada yang mereknya made in Indonesia gitu ya. Ya, kita belum terbebas secara teknologi, masih ada ketergantungan dengan negara lain. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, tentunya generasi muda ini harus bisa menjawab tantangan itu. Ya, sebenarnya apakah orang Indonesia tidak pandai? Pandai-pandai. Ya, mungkin kesempatan untuk berinovasi, ya, kreasi dan inovasinya tertahan oleh aturan-aturan birokrasi, ya. Karena ada satu kepentingan tadi kan, suatu kepentingan bisnis di dalamnya. Ya, mobil SMK tidak jadi selesai, tidak digunakan oleh bangsa ini, ya mungkin Anda bisa menjawab ya problemnya di mana. Dan orang akademisi kan peka dalam hal-hal seperti ini kan. Analisanya itu lebih tajam. Nah, apakah kita akan begini-begini terus ya? Ya, belum ada satu produk yang menjadi andalan ya produk kita ya. Kecuali tempe tahu, Indomie, Sarimi. Indomie, Pak. Ya itu. Kita belum memiliki produk contoh ya produknya yang dibuat Samuel ya, handphone layar air gitu kan. Ya, belum ada kan. Layarnya itu keluar air gitu, seperti keluar air gitu. Atau handphone yang kalau batuk langsung ya udah tahu passwordnya Samuel batuk itu. Oh, ini Samuel. Ya. Ya sekarang kan teknologi begitu cepat berkembang ya, sampai di rumah pun ya Google oke, matikan lampu, mati. Google oke, nyalakan musik, ya. Sebegitu cepatnya teknologi. Kita punya apa ya orang Indonesia? Tajak bahasa Jawa itu Google urip nih lampu, nggak tahu dia. Indonesia punya DPR, Pak, yang merakyat. Ya, ya kalian lah anak-anak generasi milenial nanti akan berpartisipasi dalam inovasi dan kreasi dalam perkembangan IT ya. Mungkin itu yang saya tambahkan. Silakan kelompok 6 dijawab singkat. Kita mau masuk ke kelompok berikutnya. Silakan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Rika Puspita. Dampak positif dan negatif adanya perdagangan internasional bagi UKM. Dampak positifnya sebagai tantangan meningkatkan kualitas produk, peluang menarik investasi, meningkatkan volume perdagangan. Dampak negatifnya menghancurkan sektor-sektor industri, menghambat daya saing produk luar negeri membanjiri pasar Indonesia. Produk luar negeri bukan hanya barang-barang modal, melainkan juga barang-barang konsumsi untuk berbagai yang harganya super murah. Beralihnya posisi produsen menjadi pedagang. Pasar dalam negeri yang diserbu produk asing yang memiliki kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di sektor UKM menjadi pedagang atau importir saja. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana Rika dengan jawabannya? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih Indra. Terima kasih. Oke, ya. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Evita ya. Pertanyaannya, negara mana saja yang menggunakan sistem dan kebijakan dumping dan dampak dari dumping tersebut apa bagi negara tersebut? Ya, di sini kita harus ketahui dulu ya kan, politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di dalam negeri dibandingkan di dalam negerinya sendiri. Adapun dampak positifnya itu memperluas pasar produksi di luar negeri dan meningkatkan daya saing, dan juga memenuhi kebutuhan akan produk atau komoditas antar negara, dan kalanya suatu negara mengalami kekurangan produksi akan komoditas tertentu, sehingga untuk mencukupi ketersediaan di dalam negerinya harus dilakukan impor. Dan di sisi lain, ada negara yang mengalami surplus produksi komoditas sehingga tak mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negerinya, tetapi juga pasar luar negeri melalui kegiatan ekspor. Nah, contoh ya, sebelum masuk contoh di sini juga ada kerugiannya ya atau dampak negatifnya ya dari praktik dumping tersebut. Pertama itu, dampak negatifnya itu masyarakat yang negaranya menggunakan politik dumping tidak mencintai produk dalam negerinya ya, karena produknya sangat mahal gitu, dan mereka lebih memilih produk luar negeri yang harganya jauh lebih murah dan dari negara produksinya. Nah, contoh negara-negara yang melakukan politik dumping ini yaitu ada negara Jepang, Korea Selatan, dan Amerika. Itu mungkin dari kami kelompok 6. Apakah sudah cukup jelas dari saudari Evita? Oh, udah jelas kok, Kak Beatrice. Makasih ya jawabannya. Sama-sama. Iya. Untuk pertanyaan dari Elvira, ada yang bisa untuk pertanyaan dari Elvira sendiri, ada yang bisa bantu kamu untuk jawab pertanyaannya, soalnya kami cari-cari tidak. Tolong yang keras suaranya ya, Davi yang keras Davi. Ya Pak. Ada yang bisa bantu kelompok kami karena pertanyaan dari Elvira sendiri dari kelompok kami belum mendapatkannya. Carlos bantu Los. Samuel. Saya. Putri. Ya. Nyari sekali. Siombing. Saya mau bantu jawab ya. Iya, silahkan Putri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Syaleta, NPM 19-104. Jadi saya akan menjawab pertanyaan, membantu kelompok 6 untuk
menjawab pertanyaan dari Elvira, yaitu tentang fungsi kebijakan non-tarif, sehingga kebijakan non-tarif kenapa sih masih diberlakukan, sementara kebijakan tersebut membuat distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Ini jawaban menurut saya ya. Mohon maaf, Kak, ralat sedikit, tadi bukan fungsi, alasan. Alasan, oh ya, jadi alasan kenapa sih kebijakan non-tarif itu masih dipakai di beberapa negara padahal itu menyebabkan distorsi, begitu ya? Nah, kalau dari opini pribadi saya, alasannya itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar lebih tinggi daya beli masyarakat agar meningkat. Jadi non tarif itu apa ya, kayak mancing masyarakat gitu supaya semangat belinya. Jadi untuk perdagangan antar negara itu sering terjadi yang kemudian bakal selanjutnya itu bakal apa ya, bakal menjadi kebiasaan seperti itu sih. Kalau menurut saya, mohon koreksinya Pak. Terima kasih. Suaranya hilang-hilang, Putri. Sekarang jelas Pak? Ya, kelewat jelas. Jelas gak Pak? Oke, teruskan. Oke, saya ulangi. Jadi kalau menurut opini pribadi saya, alasan mengapa hal itu terjadi karena untuk meningkatkan daya beli masyarakat ya jadi lupa kan tadi apa ya, untuk proses perdagangan antar negara. Jadi itu nanti bikin mereka jadi kebiasaan beli produk dari luar negeri begitu. Jadi untuk simpelnya sih untuk meningkatkan daya beli seperti itu. Terima kasih. Mohon koreksinya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, ya. Silahkan kelompoknya. Ya, gimana Saudari Elvira? Sudah jelas. Terima kasih. Ya. Oke, silakan closing. Closing aja. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.